Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 2 untuk kelas SKS 18-2, di mana pada hari ini, hari Senin tanggal 14 September 2020, kita masuk pada pertemuan yang pertama. Nah, sebelum perkuliahan ini saya mulai, saya akan memberikan terlebih dahulu beberapa petunjuk untuk mengikuti tata tertib untuk mengikuti perkuliahan saya selama 1 semester ini. Nah, untuk menjelaskan tata tertib tersebut, saya akan membuka dulu untuk classroom yang pernah kita miliki sebelumnya. Jadi untuk kelas SKS 18-2 ini kebetulan kita sudah punya classroom, jadi tidak perlu membuat yang baru, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga sudah punya WA group, jadi tidak perlu membuat WA group yang baru, cukup menggunakan WA group yang lama. Baiklah, untuk keanggotaan sendiri dari kelas SKS 18-2 ini masih cukup sama dengan yang kemarin, cukup banyak ya. Jadi ada Mbak Nurma, ada Mas Muhammad Fahmi Faiz, kemudian ada Mas Aditya Febi, ada Mas Nusril, Adit Putra, Ali Syaifuddin, ya, Mas Edi Widianto. Nah, harapannya seperti biasa untuk tata tertib mengikuti perkuliahan yang saya miliki kali ini, diharapkan semuanya mengumpulkan tugas, baik itu tugas harian ataupun tugas yang dikumpulkan pada waktu tertentu. Nah, untuk tata tertib mengikuti perkuliahan saya, yang pertama absensi seperti biasa, menggunakan login di Siakap. Ini wajib sifatnya. Nah, kemudian yang kedua, seperti biasa, yaitu mengumpulkan tugas harian. Tugas harian kali ini biasanya dalam bentuk kuis, ya. Nah, dalam bentuk kuis seperti ini biasanya ditampilkan itu pada akhir pertemuan. Nah, itu juga menjawabnya harus rutin karena merupakan tugas harian. Nah, untuk berikutnya yaitu tugas yang dikumpulkan pada waktu-waktu tertentu. Jadi sudah ada tanggal atau jatuh temponya sendiri untuk waktu pengumpulan tugas. Untuk yang satu ini mohon diperhatikan batas waktunya, karena biasanya sudah saya informasikan baik pada waktu pertemuan ataupun di classroom ataupun melalui WA group. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pelaksanaan UTS maupun UAS. Nah, untuk pelaksanaan UTS dan UAS ini dengan bobot persentase yang lebih besar tentunya untuk porsi dari poin-poin yang ada pada penilaian yang saya lakukan, itu diharapkan semua anggota mahasiswa kelas SKS 18-2 ini sudah tidak memiliki tanggungan baik untuk tugas harian ataupun tugas yang dikumpulkan dengan waktu yang sudah ditentukan. Harapannya seperti itu. Nah, kalau saya lihat secara keseluruhan berdasarkan riwayat pengumpulan tugas sebelumnya ya dari mahasiswa SKS 18-2 ini, rata-rata sudah oke dalam mengumpulkan tugas. Jadi kalau ada yang belum itu biasanya nanti akan langsung mengkonfirmasi dan nilai juga bisa langsung kelihatan di situ. Jadi tidak ada yang saya sembunyikan di sini. Semuanya memang itu hasil kerja Anda, apa adanya yang Anda dapatkan, apa adanya yang Anda peroleh untuk nilai pada semester berikutnya ya. Nah, di sini ini untuk tugas harian ataupun UTS dan UAS saya lihat masih ada beberapa yang belum mengumpulkan. Nah, mungkin terkendala bisa dari satu sisi pembayaran, yang kedua juga dari sisi
kendala kuota pada saat itu ya, internet, sinyal dan sebagainya, yang mungkin untuk saat ini itu saya kira sudah bukan merupakan penghalang lagi, karena kita juga sudah ada informasi tentang bantuan kuota internet dan lain-lain. Nah, baiklah, itu tadi untuk tata tertib mengikuti perkuliahan yang saya berikan pada malam hari ini. Kebetulan jadwal untuk kelas SKS 18+2 kita jatuh pada setiap hari Senin, jamnya jam yang terakhir ya. Jadi jam 18.45 sampai dengan 20.30. Baiklah, untuk pertemuan perdana pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang satu tema yang sifatnya review ya, karena dari pertemuan perdana ini nanti kita ada kelanjutan tugas yang nanti harapannya pada akhir pertemuan semester ini Anda sudah mempunyai satu aplikasi yang sudah bisa dijalankan. Aplikasi project tersebut sesuai dengan tema atau pilihan data yang Anda tentukan dari malam ini. Baiklah, saya akan mereview dulu untuk tugas yang nanti akan saya berikan kepada Anda pada akhir pertemuan ini. Yang pertama yaitu tentang menampilkan data SQL. Kita mungkin agak mereview flashback sedikit dari pertemuan sebelumnya pada semester-semester yang kemarin. Semoga tidak lupa ya. Jadi di sini saya hanya mereview sedikit saja, di mana kita akan menampilkan data dengan menggunakan perintah query. Nah, karena sifatnya tampil, maka perintah query yang kita pergunakan adalah perintah select. Nah, di sini persiapan apa saja yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah Anda harus membuat database. Database yang kita pergunakan menggunakan Microsoft Access. Silahkan dibuat datanya diisi paling tidak 5 minimal ya. Kenapa? Karena nanti kita akan membuat codingnya untuk langsung tampil di browser Anda. Sehingga database itu harus terisi dulu. Nah, berikutnya setelah Anda membuat database, diisi data minimal 5 tadi, berikutnya adalah membuat script ASP-nya. Untuk pembuatan script ini sekali lagi berdasarkan pengalaman kita pada semester sebelumnya, bahwa ketika Anda mengkopikan coding dari worksheet ke editor program yang Anda miliki, diharapkan untuk selalu cek tanda baca. Tanda baca itu contohnya ada tanda petik, koma, titik, spasi ya. Bahkan tanda spasi kosong itu juga dianggap sebagai perintah. Ya, jadi di sini harus diperhatikan ketika kita melakukan pengkopian itu bahwa tidak semua yang dikopi persis sama itu akan berjalan ya, atau programnya baik-baik saja. Nah, ini semua tergantung dari editor yang Anda pergunakan, browser yang Anda pergunakan, sistem operasi yang Anda pergunakan. Jadi tidak bisa kita langsung mendiskreditkan itu harus bisa dengan spesifikasi software yang Anda miliki. Jadi memang ada beberapa kendala terutama pada browser ketika tidak bisa mendeteksi perintah yang Anda masukkan. Ini bisa saja terjadi karena perbedaan sistem operasi yang dipergunakan yang nanti akan berimbas pada browser yang Anda pergunakan. Nah, kemudian seandainya ada yang tidak memiliki editor, jadi editor boleh pakai Dreamweaver, kemudian Edit Plus, ya. Kemudian juga mungkin ada yang menggunakan ASP Edit, silahkan ya. Tetapi mungkin ada juga yang menggunakan Notepad. Nah, bagi yang menggunakan Notepad, tolong diperhatikan karena Notepad sekali lagi bukan editor untuk membuat program dan dia hanya support untuk basis yang teks saja. Maka nanti pada saat menyimpan itu perlu diperhatikan titik ASP-nya. Dan kendala lain ketika menggunakan Notepad biasanya pada saat terjadi error maka tidak bisa menunjukkan line number ya, karena pada Notepad tidak ada line numbernya. Nah, berikutnya yang ketiga menyiapkan web browser. Untuk web browser bebas sesuai dengan sistem operasi yang Anda pergunakan ya. Cuma di sini sekali lagi jika terjadi kendala pada program yang Anda buat,
tidak bisa dideteksi dengan browser yang Anda miliki, silahkan Anda kembali ke browser lama yaitu Internet Explorer. Nah, kemudian yang keempat, menyiapkan web server. Nah, untuk berikutnya, web server yang kita pergunakan masih sama, yaitu menggunakan Baby Web. Jadi tidak perlu mengganti dengan web server yang lain, di mana Baby Web ini lebih kompatibel, juga lebih kecil ukurannya sehingga mudah untuk dikopikan. Kemudian yang kelima yang masih kurang adalah file Adobe BS.INC. Karena ketika kita sudah mulai bersentuhan dengan database, maka pada saat itulah kita menggunakan file Adobe BS.INC. Ini tadi adalah persiapan-persiapan yang dilakukan apabila kita akan membuat program untuk menampilkan data pada malam hari ini. Nah, ini adalah contoh tentang pembuatan tabel database ya, dengan field nama, tipenya, size maupun description-nya. Berikutnya kita masuk ke penjelasan program. Untuk paragraf yang pertama pada intinya di sini adalah satu, menentukan lokasi tempat penyimpanan database. Yang kedua, melakukan koneksi ya dengan web servernya atau servernya. Kemudian setelah melakukan koneksi, membuka koneksi tersebut dan menentukan lokasi data source-nya. Kemudian kita mulai memasukkan perintah query-nya. Dalam hal ini pada baris ini adalah select bintang from teman. Nama untuk baris di sini ini boleh diganti nama variabelnya. Nah, jangan lupa kita juga melakukan setting untuk RS atau record set karena sudah mulai menggunakan database. Nah, pada paragraf berikutnya ini kita mulai menyiapkan tabel sebagai media untuk menampilkan data. Ya, di mana kita mulai menyiapkan dari tabel yang nanti hasilnya jauh lebih rapi karena secara kolom dan baris itu sudah tertata. Kemudian juga kita menyiapkan ada judul kolomnya atau judul pada tabel tersebut sehingga nanti bagian bawahnya itu juga akan lebih bagus ya tampilannya karena sudah ada judul kolomnya. Nah, mungkin pada bagian ini ketika ada pertanyaan mengenai penulisan respon.write dengan judul kolom atas bawah. Ini tidak akan menjadikan tampilan judul kolom itu posisinya atas dan bawah. Karena setelah nama ke alamat, ini tidak kita temukan perintah TR. Jadi dalam tabel untuk berpindah ke baris berikutnya, itu menggunakan perintah TR. Nah, seandainya Anda ingin menjadikan satu dari tampilan judul ini hanya satu skrip saja, maka langsung setelah nama itu lanjutkan TD alamat, TD telepon, TD email. Jadi respon rate-nya cukup satu, seperti itu. Nah, pada paragraf coding yang berikutnya, ini kita mulai menampilkan atau mengambil data yang ada di database untuk ditampilkan di tabel, dimasukkan di tabel dan ditampilkan di browser. Nah, proses pengambilan data dari tabel tadi ke ke tabel tadi ya, dari tabel ke tampilan tabel yang ada di browser itu menggunakan perintah RS. Nah, RS ini mengambil dengan mengurutkan indeks yang ada pada ASP, di mana kita tahu bahwa indeks ASP dimulai dari angka 0. Nah, sehingga RS0 ini akan mewakili field nama. RS1 itu akan mewakili field alamat. RS2 akan mewakili field telepon. Dan RS3 akan mewakili field email. Nah, untuk menampilkan semua data yang ada di database tadi, kita menggunakan perulangan do while loop. Ya. Nah, ini yang ada pada paragraf yang ketiga. Nah, berikutnya ini adalah hasil tampilan yang ada di browser jika program sudah berhasil. Nah, jadi data yang ada di sini ini sesuai dengan data yang ada di dalam database kita masing-masing. Tadi saya minta Anda mengisikan 5 data. Berdasarkan dari apa yang saya review pada malam hari ini,
saya akan memberikan tugas kepada Anda terkait dengan proyek aplikasi nanti. Jadi tugasnya itu yang pertama adalah membuat sebuah database ya dengan tema yang tidak boleh sama, bebas untuk temanya. Mungkin ada yang menggunakan tema data elektronik, mungkin ada yang menggunakan tema data penjualan ponsel atau HP. Mungkin ada yang menggunakan tema tentang data perpustakaan. Nah, kalau menggunakan tema perpus berarti nanti bagaimana Bu? Ya isinya bisa meliputi nama atau judul bukunya, kemudian jenis bukunya, jumlah halaman, tahun terbitnya. Ya, jadi ini yang mungkin bisa dimasukkan sebagai data yang saya maksudkan tadi. Jadi silahkan mahasiswa SKS 18-2 untuk memilih tema data sesuai dengan yang Anda inginkan. Tidak boleh sama ya kalau bisa. Nah kemudian nanti silahkan Anda membuat database diakses. Diisi minimal 5 atau 10 data silahkan. Kemudian nanti Anda membuat program tampil data ini. Kalau sudah di capture, kemudian dibawa ke Word. Adapun hasil dari Word itu meliputi yang pertama adalah nama lengkap Anda, nama mata kuliah, diikuti nama dosen pengampu. Kemudian yang kedua hasil capture dari database atau aksesnya. Yang ketiga hasil capture dari codingnya. Ya, coding yang terbaru dengan database yang terbaru. Kemudian yang keempat capture dari hasil program yang terbaru. Semuanya di capture di Word, kemudian di PDF-kan dan silahkan dikirim ke Classroom. Nah, coba saya akan cek dulu untuk Classroom-nya di sini. Jadi untuk SKS 18-2 di sini nanti membuat ini ya, apa namanya, tugas perdana pada pertemuan malam hari ini, yaitu tugas pembuatan data proyek aplikasi. Oke, petunjuknya pertama tentukan tema data yang akan dibuat. Yang kedua, buat data dalam database minimal 5 record. Capture. Kemudian yang ketiga, buat program tampil data yang terbaru. Kemudian jangan lupa di capture. Kemudian yang keempat, buat capture untuk hasil program tampil data. Dibuat di Word, kemudian di PDF-kan dan kirim ke Classroom. Ya. Nah, di sini untuk batas waktunya saya tentukan sekalian. Jadi untuk kelas ini karena tanggal 14, maka terakhir tanggal 19. Ya. Jadi ini tanggal 19, batas pengumpulan tugas tanggal 19 September. Oke. Nah, ini nanti akan menjadi tugas perdana di sini ya untuk kelas SKS 18-2. Ini saya pertegas urutan hasil capture di Word, nama lengkap, nama mata kuliah, nama dosen pengampu,
tema data yang dipilih, ya, tema data yang dipilih, capture database, capture program, capture hasil program terbaru. Nah, ini untuk pembuatannya saya sudah buat sejelas mungkin ya. Nanti misalkan ada yang tidak paham itu dipersilahkan untuk ditanyakan langsung, bisa melalui Japri atau WA Group. Nah, jadi sekali lagi intinya untuk pertemuan perdana ini saya sudah memberikan tata tertib untuk mengikuti perkuliahan saya. Kemudian yang kedua, saya memberikan review tentang materi tampil data terkait dengan data yang nanti akan kita pergunakan untuk pembuatan proyek aplikasi. Dan yang ketiga, saya sudah memberikan tugas ya, di mana tugas ini nanti bisa Anda kumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, harapannya di sini mohon sekali lagi diperhatikan batas waktu pengumpulan tugas, karena ini nanti akan mempengaruhi nilai bagi yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Tentunya nilainya akan berbeda dengan yang tidak tepat waktu. Demikian juga buat yang tidak mengumpulkan ya. Jadi hati-hati di sini. Dan harapannya karena perkuliahan kita ini jatuh pada malam hari, tentunya untuk kelas SKS 18-2 ini lebih banyak yang bisa mengikuti karena rata-rata kan bekerja ya. Jadi saya kira kalau kemarin, semester kemarin kita kuliahnya jatuh pada sore hari, ini malam hari saya kira yang ikut kuliah jauh lebih banyak. Tugas kuliah juga bisa Anda kerjakan dengan lebih tenang karena Anda sudah dalam posisi pulang dari bekerja. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi untuk kelas SKS 18-2 ini yang perlu diperhatikan di sini terutama pada saat program untuk tampil data di sini. Sekali lagi pada saat kita membuat program itu memang kendala terbesar pada ASP ini adalah belum tentu ketika kita mengcopy itu programnya juga sama dan pasti berhasil keluar. Nah, jika Anda menemukan kendala seperti ini, bisa dicek satu dari sisi spasi, terutama karena spasi ini yang banyak mendominasi, mengingat spasi dalam perintah ASP itu dianggap sebagai perintah. Nah, ketika kita mengkopikan dari worksheet ke editor, itu pastinya sudah terjadi pergeseran. Ya, belum juga pada saat dari editor program dikopikan ke worksheet untuk dibuat jadi worksheet di PDF-kan. Ini juga sudah berubah posisi. Nah, jadi sangat dimaklumi jika hasil program nanti pun tidak sama sesuai dengan yang kita harapkan ya. Kemudian kendala yang kedua bisa saja terjadi penggunaan sistem operasi yang terupdate atau terkini itu mungkin kurang support dengan perintah-perintah yang dipergunakan pada ASP di sini. Nah, untuk mengantisipasi kendala seperti itu, maka Anda bisa menggunakan browser Internet Explorer. Nah, ini tadi beberapa hal yang perlu diperhatikan selain kita harus jeli pada saat kita mengcopy untuk mengetik ulang beberapa perintah tanda baca ya, karena memang ketika dikopikan ke editor itu berubah menjadi teks. Tentunya ketika berubah menjadi teks, tanda baca itu ya hanya ditampilkan, tidak berfungsi layaknya sebagai perintah. Padahal dalam ASP tanda baca itu adalah perintah. Nah, kendala yang lain Anda itu memang harus sering berlatih ya, karena begitu kita menemukan error kemudian malas untuk melanjutkan lagi, ini sudah menjadi masalah baru. Jadi memang ketika kita belajar program memang harus sabar, diusahakan ketika kita mencoba itu harus banyak berlatih, ada trial errornya seperti itu ya. Jadi di sini harapannya dari semua program yang sudah dicoba, kemarin akan kita buat sebuah project. Nah, untuk project nanti sebelum kita mulai pada semester
ini Anda diharapkan sudah memiliki satu tipe data yang akan Anda buat, dan sekali pilihan tipe data ini nanti akan dipergunakan terus sampai akhir semester. Ya, jadi ini akan menjadi tugas proyek Anda. Misalkan Anda memilih tema tentang rumah sakit atau obat-obatan, atau mungkin tentang toko sembako, ya berarti itu nanti yang akan dipergunakan terus sampai proyeknya selesai. Seperti itu ya, jadi saya harapkan Anda paham dengan apa yang saya sampaikan di sini. Sekali lagi, tugas perdana pada malam hari ini adalah menentukan tema data yang nanti akan digunakan untuk pembuatan proyek aplikasi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian berdasarkan pengalaman dari yang kemarin, bagi yang kemarin-kemarin itu masih banyak bolongnya, terutama untuk mengumpulkan tugas kuis ataupun tugas untuk waktu yang sudah ditentukan, itu mohon bisa diperbaiki pada semester ini. Sehingga harapannya untuk semester ini tidak ada lagi kendala untuk mahasiswa yang belum mengumpulkan tugas ataupun ujian, ya. Nah, sesuai yang saya informasikan tadi, sekali lagi bahwa untuk mengikuti UTS ataupun UAS syaratnya semua tidak ada tanggungan, baik untuk tugas harian berupa kuis ataupun tugas dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Gitu ya. Jadi harapannya ini diperhatikan dengan baik supaya perkuliahan kita bisa berjalan dengan baik juga. Harapannya apa yang saya sampaikan ini meskipun secara daring itu bisa Anda terima, dan tetap seperti biasa saya terbuka untuk ditanya ya. Jadi jangan sungkan-sungkan seandainya ada yang mau bertanya, apalagi sekarang 24 jam ya. Jadi tidak hanya pada waktu kuliah saja. Misalkan itu kok jatuh pada weekend, Sabtu atau Minggu, tetap boleh untuk bertanya. Jadi tidak hanya pada jam kuliah ini saja. Seperti itu. Nah, tetap semangat untuk kelas SKS 18.2 pada semester ini bertemu lagi dengan saya, dan selalu tetap jaga kesehatan ya, dan jangan lupa untuk tugas ada tenggat waktunya. Jangan sampai Anda tidak mengumpulkan karena nanti tidak bisa dilanjutkan pada proyek berikutnya. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk pertemuan pada malam hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.